memperkenalkan diri. Nama Niluh Putu Amelia Sari, NIM 2027059, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang room atau range of motion. Room adalah suatu gerakan otot pada seseorang yang harus dilatih karena sesuatu. Kenapa room itu diperlukan atau latihan otot? Diperlukan karena ada beberapa kondisi pasien yang harus dilakukan room, yaitu contohnya pada pasien yang mengalami stroke, mengalami patah tulang, dan mengalami kelemahan otot dan lain sebagainya. Tujuan dari room itu sendiri adalah untuk meningkatkan kekuatan otot. Room itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu room pasif dan room aktif. Room aktif ini adalah room yang dilakukan pada diri sendiri, jadi kita mampu melakukan room itu. Sedangkan room pasif itu adalah room yang kita lakukan kepada orang lain atau kepada pasien jika tidak mampu. Range of motion itu bisa dilakukan pada semua area, dari kepala sampai dengan kaki. Contoh dari room pasif itu sebelumnya dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Kita kaji apakah pasiennya, lihat catatan perkembangannya, perlu dilakukan room atau tidak, atau kemudian ada kontraindikasi atau tidak. Misalnya tangan sebelah ininya patah, berarti tidak kita lakukan room. Kemudian di mana area kelemahannya dan lain sebagainya. Kemudian kaji juga kemampuan dirinya untuk melakukan room. Bapak coba angkat tangannya. Oh, tidak bisa ya Pak ya. Kalau begitu saya bantu ya Pak ya. Saya bantu ya Pak ya. Ini berarti melakukan room pasif karena saya yang membantu bapaknya. Lakukan room berapa kali sehari sih? Boleh melakukan sekali dalam sehari atau 2 kali dalam sehari, dalam hitungan 8-10 kali gerakan. Contohnya gerakan yang pertama itu ada fleksi dan ekstensi. Fleksi itu adalah gerakan menengkukkan kepala. Contohnya kalau ekstensi itu adalah gerakan meregangkan. Ekstensi itu ke atas, dimulai dari kepala. Contohnya seperti ini. Misalnya fleksi dan ekstensi kita lakukan pada tangan, yaitu pada siku. Ini adalah fleksi, ini ekstensi, dan ini hiperekstensi. Kalau misalnya di pergelangan tangan, ini namanya fleksi, ekstensi, dan hiperekstensi. Selanjutnya yaitu ada gerakan elevasi dan depresi. Elevasi itu ke atas, dia mendorong ke atas. Kalau depresi itu dia mendorong ke bagian superior atau bawah. Biasanya itu pada bahu. Contoh gerakannya itu yaitu ini namanya elevasi, ini namanya depresi. Ini namanya elevasi, ini namanya depresi. Selanjutnya yaitu gerakan rotasi. Rotasi itu dia berputar 360 derajat. Misalnya pada kepala. Ini namanya rotasi. Ya. Bisa juga pada bahu. Ini contohnya. Jadi yang bisa berputar itu rotasi. Oke, selanjutnya ada abduksi dan aduksi. Kalau abduksi itu yang menjauhi badan, kalau abduksi itu yang mendekati badan. Contohnya, ini namanya abduksi, yang menjauhi badan. Kalau ini namanya aduksi, dia yang mendekati badan. Ini namanya abduksi, ini namanya aduksi. Tindakan
Abduksi itu bisa dilakukan oleh tangan dan bisa dilakukan oleh kaki. Yang penting dia yang menjauhi. Kemudian ada pronasi dan supinasi. Supinasi itu seperti posisi ya, tangan kita yang terbuka ini namanya supinasi. Kalau yang seperti ini namanya pronasi. Kalau yang seperti ini namanya laterasi atau normal ya. Yang selanjutnya adalah sirkumduksi. Sirkumduksi ini hampir sama dengan rotasi ya, tapi yang ini 180 ke belakang. Contohnya seperti ini. Ini namanya sirkumduksi. Nah, yang satu lagi itu ada hiperekstensi. Nah, itu dia berlebihan sampai ke belakang. Contohnya seperti ini. Sekian video range of motion atau room dari saya ucapkan terima kasih.